Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu liz-zalimina illa khasara. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan itu diturunkan oleh Allah Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk Allah, dan sebagai pembeda antara hak batil, halal dan haram. Dan kami menurunkan Al-Quran itu menjadi obat penawar bagi jiwa manusia dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim itu kecuali adalah kerugian. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran-pelajaran dari Tuhan kamu, obat bagi apa yang ada di dalam jiwamu, dan rahmat, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Al-Baqarah 185, surat Al-Isra ayat 82, dan surat Yunus ayat 57. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, di dalam ayat-ayat Al-Quran ada 6 fungsi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hudan. Hudan artinya adalah petunjuk. Petunjuk yang pertama petunjuk lahiriah. Di petunjuk lahiriah itu adalah sesuatu yang dapat memberikan arahan, bimbingan, petunjuk mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, yang batil, yang halal, yang haram, yang boleh dikerjakan, yang tidak boleh. Itu namanya petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau kita mempelajarinya, tentu kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil, halal, haram, yang boleh dikerjakan, yang tidak boleh, baik dalam segala segi kehidupan. Pakai itu dalam perkawinan, dalam rumah tangga, dalam sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi petunjuk itu yang dimaksud adalah petunjuk yang didatangkan Allah ke dalam hati manusia. Jadi Allah memberikan hidayah ke dalam hati atau jiwa manusia secara langsung. Jadi kalau tidak ada petunjuk yang datang dari Allah, walaupun kita sudah tahu ya mana kebaikan, mana yang buruk, yang salah, yang benar, ya anggap saja seperti paman Nabi Abu Talib. Dia kan sejak Nabi diangkat jadi Rasul sudah tahu bagaimana perilaku Muhammad, bagaimana wahyu yang diturunkan karena dia orang Arab. Tahu persis itu. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Tahu dia. Tapi sayang, petunjuk ke dalam hatinya tidak diberikan oleh Allah. Kalau sekedar petunjuk lahiriah, dia sudah kenal. Dia sudah tahu bagaimana yang di zaman jahiliyah, bagaimana setelah turunnya Al-Quran, bagaimana petunjuk dalam Al-Quran, bagaimana petunjuk dan ajaran dari nenek moyang jahiliyah.
Dia sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, yang halal, yang haram. Sayang dia tidak mendapat hidayah, petunjuk batiniah ke dalam jiwanya sampai akhir hayat. Yang kedua, fungsi daripada Al-Quran itu adalah syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat penawar jiwa. Artinya kalau kita dekat dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, terus mengamalkan Al-Quran, hati kita itu akan menjadi sejuk, hati kita itu akan menjadi tenang. Jadi secara bertahap, dekatnya kita dengan Al-Quran, banyaknya kita membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, dan selalu kita amalkan Al-Quran itu akan membuat jiwa kita akan jauh lebih tentram, lebih tenang, lebih adem dalam menghadapi segala persoalan dalam hidup. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah rahmat. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu adalah untuk rahmat bagi manusia, rahmat bagi semua alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad dengan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran itu, melainkan adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau tidaklah turun Al-Quran, ya dunia ini akan penuh dengan laknat, penuh dengan segala macam malapetaka yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Quran itu adalah bayyinat atau mau'izah, bayyinatin minal huda, mau'izatun. Artinya adalah pelajaran-pelajaran dan penjelasan-penjelasan tentang apa saja yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan. Al-Quran itu menjelaskan kepada kita tata cara pelaksanaan, tata cara melakukan sesuatu, berbuat sesuatu yang baik dan yang benar, agar kita selamat daripada segala bentuk kesalahan, segala bentuk kesesatan. Jadi Al-Quran inilah yang membimbing kita, yang menjelaskan kita, yang mengajari kita kepada hidup yang baik, lahir batin, dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima, Al-Quran itu adalah khabar gembira, busra lil mu'minin, adalah berita gembira. Dengan Al-Quran kita diberi berita gembira, orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal saleh, dia akan mendapatkan surga Jannatun Na'im. Karena tidak ada berita yang bisa kita dapatkan bagaimana kebaikan hidup di akhirat itu kecuali berita yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dan terakhir yang keenam, Al-Quran itu berfungsi sebagai furqan. Furqan artinya adalah sebagai pembeda. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan perbedaan-perbedaan antara kebaikan dan keburukan, antara yang halal dengan yang haram, antara yang baik dengan yang buruk, ya hak dengan yang mungkar, itu dijelaskan perbedaan. Karena kalau tidak tahu manusia dengan perbedaan itu, bisa saja manusia itu menganggap sama. Sudah diberitahu pun di dalam Al-Quran, ada juga orang-orang yang menganggap sama, bahkan orang-orang mukmin malah, orang Islam malah menganggap sama saja hak dan batil itu, halal dan haram. Yang sapuan bisa sedar dan halal yang dia ayat, dan haram dimakan ya. Betapa banyaknya orang-orang Islam, orang mukmin yang berlaku seperti itu. Padahal Al-Quran sudah datang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, halal yang haram. Makanlah yang halal dan tinggalkan yang haram, tinggalkan yang riba. Demikian Bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.